Halo, jumpa lagi dengan saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian tentang belajar Excel. Sebelumnya bagi kalian yang baru jumpa dengan video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, dan subscribe, dan info ke teman-teman kalian yang sedang belajar Excel. Semoga video ini dapat membantu kalian ya yang saat ini sedang belajar Microsoft Excel itu sendiri. Oke, yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang laporan penjualan, yang dimana saya sudah punya bentuk tabel seperti ini, dan juga di bawah sini ada beberapa keterangan yang akan menjadi acuan kita untuk mengisi dari kolom-kolom yang ada di sini. Dan juga untuk mengisi kolom ini kita sudah pasti ya menggunakan rumus yang sesuai dengan permintaannya. Dan juga saya punya tabel keterangan produk ya, ada dua di sini ya. Oke, ada yang bentuknya vertikal, kemudian ada juga yang bentuknya horizontal. Nah, ini kita gunakan untuk apa? Ini nantinya untuk menjadi tabel referensi untuk mengisi kolom yang kosong yang ada di sini ya. Oke, yang akan nantinya kita isi menggunakan rumus. Oke. Nah, langsung saja kita ke kolom pertama ya. Kita baca dulu keterangan di bawah sini ya. Nama barang diambil dari keterangan produk. Berarti nama barang diambil dari keterangan produk di sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tabel referensinya itu berbentuk vertikal, berarti kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Gimana caranya? Silahkan tulis sama dengan, lalu VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu tabel acuannya itu ada sel acuannya itu adalah kode barang, karena kita mau memanggil barangnya dengan berdasarkan kode. Kalau sudah silahkan di koma. Nah, ini di tempat saya atau di komputer saya itu menggunakan koma. Kalau seandainya di kalian tidak bisa menggunakan koma, silahkan coba gunakan titik koma ya, karena dia tergantung Excel sendiri menggunakan koma atau titik koma. Nah, di sini saya karena menggunakan koma, jadi saya tulis koma, lalu tabel arahnya itu adalah tabel referensi yang tadi. Kita pergi ke keterangan produk. Oke, kemudian kita blok dari sini sampai di sini. Oke, kemudian kita kunci menggunakan F4. Kenapa dikunci? Agar supaya nanti rumusnya tidak bergeser. Kalau sudah silakan koma lagi ya. Cool index number, kita lihat kolom nama barang itu berada di kolom keberapa. Kita lihat tabel ini itu ada di kolom kedua, berarti 1, 2. Berarti yang akan kita panggil itu berada di kolom kedua. Silakan ditulis 2, lalu koma lagi, kemudian tulis 0. Kenapa 0? Karena kita ingin memanggil yang benar-benar sesuai dengan data yang kita panggil. Nah, kalau sudah silakan tutup kurung lalu di enter. Kalau sudah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kalian tidak perlu tulis satu persatu rumusnya, silahkan tinggal ditarik di bagian bawah kanan ini ya. Sini tarik ke bawah, kemudian dilepas. Salah, sampai dia ini enggak ada. Nah, kita lihat sudah semua ya. Jadi nama barang diambil dari keterangan produk. Kita lihat keterangan produk sudah sesuai. Ini nama barangnya. Kita panggil berdasarkan kode barangnya ya. Selanjutnya kita ke poin kedua, yaitu harga modal diambil dari tabel keterangan produk. Kalau kita lihat keterangan produk itu harga modal. Harga modal berarti dia tabel referensinya itu masih berbentuk vertikal. Masih kita gunakan rumus seperti tadi ya. Oke, VLOOKUP, sel acuannya itu adalah kode barang, koma, lalu tabel arraynya masih di keterangan produk, kita blok semua seperti ini. Kita F4, kita kunci, koma lagi, karena kita memanggilnya harga modal, berarti harga modal itu berada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3 sini ya. Kita tulis 3, lalu koma, kemudian kita tulis 0, tutup kurung, sama dengan. Kita lihat sesuai ya. Kalau sudah silakan ditarik ke bawah, kemudian dilepas. Nah, kita lihat sudah semua. Oke, harga modal, kita lihat harga modal diambil dari tabel keterangan produk, sudah sesuai ya. Nah, sekarang lanjut ke poin ketiga, harga jual adalah 15% dari harga modal. Nah, ini sangat gampang banget. Oke, kalian tulis saja sama dengan ya 15% kemudian dikali harga modal ini ya. Oke, silakan di enter. Kalau sudah silakan tinggal tarik ya. Oke, berarti harga modal harga modalnya 45.000. Nah, itu 15% dari 45.000 itu adalah 6.750. Oke, sudah sesuai ya. Oke, sini. Nah, sekarang kita lihat di poin ketiga
itu harga jual adalah 15, di poin, ini harusnya 4 ya, ini harusnya 4, kemudian ini harusnya 5, lalu ini harusnya 6. Oke. Kita lihat yang keempat, penjualan harga jual adalah 5% dari harga modal. Oke. Oh, berarti ini diisi langsung ya. Ini diisi langsung. Ini 15%-nya sekian. Berarti ini adalah harga modal ditambah 15%. Ya, rumusnya sangat gampang, silakan tinggal ditulis aja. Harga modal kemudian ditambah 15%. Tinggal diarahkan aja kursornya, lalu tinggal di enter. Oke, sudah, tarik. Nah, selesai. Nah, gampang banget ya, silakan diikuti tutorialnya sambil menonton videonya. Ya, kalau kalian ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita lihat di poin keempat ya. Poin keempat itu penjualan tertinggi diambil dari semua jenis produk. Penjualan tertinggi diambil dari semua jenis produk. Sepertinya ini kita skip dulu. Coba. Nah, ini totalin semua penjualan yang ada di laporan penjualan. Totalin ya. Totalin berarti nanti kita butuh kolom quantity ya. Berarti kita skip dulu. Nah, sekarang yang keenam, quantity diambil dari keterangan produk di tabel jumlah barang terjual. Nah, quantity diambil dari keterangan produk. Kita lihat keterangan produk itu quantity-nya itu berada di tabel ini ya. Oke. Nah, karena tabel ini berbentuk horizontal, jadi kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Kita tulis sama dengan, kemudian VLOOKUP. Lalu untuk tabel untuk sel acuannya itu adalah tetap kode barang, koma, kemudian tabel arraynya adalah ini ya. Oke, kita blok. Oke. Kemudian kita F4, lalu kita koma lagi. Nah, kita lihat Nah, kita lihat kuantitinya itu berada di baris kedua, 1, 2. Nah, berarti kita tulis di sini 2, kemudian koma, 0 sama tutup kurung, lalu di enter. Kita lihat, kalau kita lihat KHP itu total terjualnya itu kita lihat ya, KHP 23. Nah, kita sama ya 23. Nah, kalau sudah silakan tinggal ditarik lalu ditahan. Nah, sudah sesuai. Gampang banget ya, silakan dicoba-coba, dites-tes sambil menonton videonya. Oke, nah sekarang kita balik ke 5 tadi ya, ke poin 5, totalin semua penjualan yang ada di laporan penjualan. Kita totalin semua dari sini ya. Berarti totalnya itu adalah berapa barang terjual dikali harga jual. Sama rumus yang tadi ya. Arahkan kursornya ke sel ini ya, kemudian tanda bintang. Nah, kalau untuk perkalian di dalam Excel itu menggunakan tanda bintang ya. Oke. Lalu quantity dikali quantity, kemudian enter. Nah, sudah, tinggal ditarik ke bawah lalu dilepas. Oke, sangat gampang, mudah banget ya. Nah, sekarang penjualan kita ke poin 4 ya. Ke poin 4, penjualan tertinggi diambil dari semua jenis produk ya. Berarti kita mencari penjualan tertinggi itu menggunakan rumus ranks ya, rank. Oke, gimana caranya? Kalian tulis saja sama dengan ya, kemudian rank. Oke, di bawah sini, lalu buka kurung, kita pakai numbernya ini. Numbernya itu maksudnya sel mana yang mau kita cari ininya, urutannya, lalu koma, kemudian referensinya ini kita blok semua. Oke. Nah, kalau sudah silakan di F4 agar supaya tidak bergeser nanti. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, kalau kita lihat dapat 8, lalu kita tarik ke bawah. Nih. Nah, kelihatan ya, penjualan tertinggi itu ada di barang tas ransel anak ya, yaitu 8.740. Nah, agar supaya kita bisa membedakan ribuan dan ratusan dan bahkan jutaan di sini, silakan diganti formatnya menjadi format rupiah. Silakan diblok dulu, kita blok yang ini ya, lalu klik ini ya, kemudian akan muncul jendela seperti ini. Pilih accounting, dicari yang bagian RP, rupiah ya, rupiah Indonesia. Kita cari nih ya,
sorry, salah ini. Oke, kalau sudah ini 0 yang 2 kita ganti, kita kosongkan aja ya, lalu oke. Nah, maka otomatis seperti ini ya. Jadi ada tanda rupiah, lebih mudah kita membedakan ratusan dan ribuan. Nah, ini juga kita buat seperti itu ya. Oke, kita akun, kita cari ke bawah tadi, lalu kita ganti jadi 0, kemudian oke. Nah, maka otomatis dia ya, jadi ketahuan mana ribuan, ratusan, dan bahkan jutaan. Oke, sudah semua instruksi yang ada di sini sudah kita lakukan ya. Semoga video singkat ini dapat membantu kalian dalam belajar Excel ya. Bagi kalian yang mungkin ingin melamar kerja di bidang admin, minimal kalian bisa mengerjakan tabel ini ya dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan permintaan dari tabelnya ya. Mungkin itu saja, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.